Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita beraktivitas, saya rindu mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini tema kita hidup dalam iman dan kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada situasi membuat hati gelisah. Ketika kebutuhan keluarga meningkat, kesehatan terganggu, pekerjaan tidak menentu, atau masa depan anak-anak terasa penuh ketidakpastian, kita mudah tergoda untuk mengandalkan kekuatan sendiri atau tergoda untuk mengikuti cara dunia. Namun sebagai seorang yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, kita dipanggil untuk hidup oleh iman dan kebenaran. Iman bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi memilih percaya Yesus lebih daripada keadaan. Ia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman dan mencukupkan kebutuhan kita. Janji ini menjadi dasar keyakinan kita untuk terus melangkah meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Ada cerita tentang seorang yang bekerja pada sebuah perusahaan dan suatu ketika bos perusahaan tersebut meminta karyawan mereka untuk memalsukan dokumen sebuah proyek dan memberikan janji untuk menaikkan gaji saat proyek ini selesai. Ada satu karyawan yang tidak mau menandatangani perjanjian tersebut karena baginya memalsukan dokumen adalah perbuatan berdosa. Akibatnya proyek tersebut gagal. Karyawan ini kemudian menjadi bahan cemooh di antara teman-temannya karena dia dianggap sok suci dan menjadi penyebab mereka tidak naik gaji. Bahkan karyawan lain ada yang meminta dia untuk keluar saja dari perusahaan atau ketika ada proyek lain, dia tidak dilibatkan untuk mengambil bagian. Namun dia tetap dengan setia menjadi karyawan meskipun sering dihindari teman-temannya. Suatu ketika bos perusahaan ini kembali mendapatkan proyek yang nilainya sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari proyek-proyek sebelumnya. Sehingga sang bos membutuhkan orang kepercayaan untuk menangani proyek ini. Seluruh karyawan berusaha mengambil hati bos agar mereka diangkat menjadi tangan kanannya. Dan mengagetkan semua orang, ternyata bos memilih karyawan yang dijauhinya ini menjadi orang kepercayaannya. Karena menurut bos, dia adalah orang jujur, punya prinsip dan dapat dipercaya. Dengan sikap jujurnya, maka proyek tersebut dapat berjalan lancar dan bahkan mereka menerima banyak tawaran proyek lain. Dari kisah ini, kita dapat belajar meskipun sepertinya banyak cara dunia yang lebih cepat. Kita harus bertindak sesuai firman-Nya, yaitu hidup dalam iman dan kebenaran dalam Yesus Kristus. Amin buat renungan kita hari ini. Jika Bapak Ibu terberkati oleh renungan kita hari ini, silakan like, komen, subscribe, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.